warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Jangan lupa setiap keluar rumah selalu pakai masker dan juga sering cuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona. Anak-anak harus selalu semangat untuk belajar meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita tetap harus semangat untuk belajar secara online. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dapat diakhiri. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah naik biang lala semua? Pernah ya? Oke, nah anak-anak tahu nggak? Di biang lala itu terdapat sebuah konsep fisika. Apakah anak-anak sudah tahu itu? Nah, apa saja sih konsepnya, konsep fisika pada biang lala tersebut? Belum tahu? Oke, nanti kita akan belajar tentang salah satunya tentang konsep pada biang lala tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita belajar tentang gerak melingkar? Nah, manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui benda-benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai jenis gerak apa sih? Apakah GLBB, ataukah parabola, atau gerak melingkar yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pokok pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu gerak melingkar dengan laju konstan, frekuensi dan periode, kecepatan sudut, percepatan sudut, dan gaya sentripetal. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa sih gerak melingkar itu? Ada yang tahu apa itu gerak melingkar? Ya, gerak melingkar merupakan gerak suatu benda yang lintasannya melingkar dan juga memiliki titik pusat. Nah, dalam gerak melingkar terdapat beberapa besaran fisis. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh lintasan satu lingkaran penuh. Kemudian yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu 1 menit. Nah, bagaimana hubungannya antara periode dan frekuensi? Yaitu dalam persamaan ini, T atau periode sama dengan 1/F. Nah, 1/F ini, F itu apa sih? F itu frekuensi, sedangkan T adalah periode. Nah, hubungannya yaitu T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Nah, kemudian besaran fisis yang ketiga adalah sudut. Sudut adalah posisi di mana suatu partikel yang bergerak sepanjang busur lingkaran sebesar S yang berjarak R dari sumbu putar dan memenuhi hubungan θ sama dengan S per R. Nah, kemudian apabila sebuah benda tersebut melintasi satu lingkaran penuh, maka persamaannya menjadi θ sama dengan S per R sama dengan S-nya kita ubah menjadi 2pi R per R. Nah, maka θ menjadi 2pi radian. Oke. Kemudian besaran fisis yang keempat adalah kecepatan anguler. Nah, kecepatan anguler ini didefinisikan sebagai laju perubahan posisi sudut terhadap interval waktu. Nah, persamaannya dapat dituliskan dengan omega R. Omega ini adalah kecepatan anguler. Omega R sama dengan delta theta per delta T. Delta theta sama dengan
theta 1 min theta 2 dan delta T sama dengan T1 min T2. Kemudian besaran fisis yang kelima adalah percepatan anguler. Percepatan anguler didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan sudut sesaat terhadap interval waktu. Persamaannya dapat dituliskan sebagai AR sama dengan omega delta omega per delta T. Delta omega itu dapat didefinisikan sebagai omega 1 minus omega 2 dan delta T sama dengan T1 min T2. Nah, percepatan anguler ini mempunyai satuan yaitu radian per sekon kuadrat. Terdapat beberapa jenis gerak melingkar. Salah satunya yaitu gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan konstan atau tetap. Nah, dalam gerak melingkar beraturan ini terdapat beberapa hubungan besaran fisis yang harus kita ketahui. Antara lain, 1. Perpindahan linier dan perpindahan sudut. Hubungan antara perpindahan linier partikel di titik tertentu sepanjang lintasan lingkaran dan perpindahan sudut yaitu S sama dengan R dikalikan theta. Kemudian kecepatan linier dan kecepatan sudut. Kelajuan linier merupakan hasil bagi panjang lintasan yang ditempuh dengan waktu tempuh. Karena untuk menempuh sudut pusat 360 derajat diperlukan waktu 1 periode, maka dapat dirumuskan V sama dengan S per T. S-nya kita ubah menjadi 2πr dan T-nya kita ubah menjadi T periode. Maka V sama dengan 2πrf. Kemudian kecepatan sudut merupakan hasil bagi sudut pusat dengan selang waktu yang ditempuh. Nah, dapat dirumuskan omega sama dengan 2pi per T. Maka omega sama dengan 2πf. Besaran fisis selanjutnya yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan liniernya dan mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dapat dirumuskan dengan persamaan AS sama dengan V kuadrat per R. Maka percepatan sentripetal sama dengan omega dikalikan R. Materi selanjutnya yaitu hubungan roda-roda. Terdapat 4 hubungan roda-roda. Yang pertama yaitu roda-roda sepusat. Nah, anak-anak bisa lihat gambar berikut. Nah, dalam gambar tersebut terlihat bahwa kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Maka omega 1 sama dengan omega 2. Nah, kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk membuat persamaan V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Hubungan roda-roda yang kedua yaitu hubungan roda-roda bersinggungan. Nah, gambarnya seperti ini. Maka pada gambar tersebut dapat kita analisis bahwa pada hubungan roda-roda bersinggungan tersebut V1 sama dengan V2. Maka omega 1 dikalikan R1 sama dengan omega 2 dikalikan R2. Hubungan roda-roda yang ketiga yaitu hubungan roda-roda bergerigi. Gambarnya seperti ini bisa diamati bahwa pada roda bergerigi tersebut dapat dibuat persamaan yaitu omega 2 per omega 1 sama dengan N1 per N2. Hubungan roda-roda selanjutnya yaitu dihubungkan dengan tali. Nah, roda-roda yang dihubungkan dengan tali, maka kecepatan liniernya di roda 1 sama dengan kecepatan linier di roda 2. Maka omega 1 sama dikalikan R1 sama dengan omega 2 dikalikan R2. Setelah kita mempelajari materi tadi, kita dapat menganalisis apa saja sih penerapannya gerak melingkar ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa penerapan
gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kincir air. Kemudian ada juga kipas angin, itu kan juga bergerak melingkar baling-balingnya. Kemudian kincir angin, jarum jam itu juga geraknya melingkar. Mesin jahit juga termasuk penerapan dari gerak melingkar. Nah, yang terakhir adalah biang lala yang Ibu sebutkan tadi di awal. Biang lala mempunyai konsep gerak melingkar karena apa? Ketika biang lala tersebut nyala, maka jenis gerak yang bekerja pada biang lala tersebut adalah gerak melingkar. Nah, terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, dan juga jangan lupa untuk semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.